Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh dari SD Negeri 1 Karangsari, JGP Angkatan 10 Kabupaten Malang. Dalam hal ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pembelajaran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Berdasarkan instruksi tugas, yang pertama adalah meninjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konstekstual, dan elaborasi pemahaman. Yang kedua, buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Anda pelajari dalam modul ini. Yang ketiga, buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan di sekolah dan kelas Anda. Yang keempat, ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. Berdasarkan instruksi yang pertama, saya akan meninjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, saya akan meninjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari beberapa fase. Fase mulai dari diri, fase eksplorasi konsep, fase ruang kolaborasi, fase demonstrasi konstekstual, dan fase elaborasi pemahaman. Pada fase mulai dari diri, saya mengerjakan tugas individu untuk membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara serta harapan dan ekspektasi belajar modul 1.1. Fase kedua, yaitu fase eksplorasi konsep, saya membuat audio dan video tentang pemikiran reflektif kritis dalam memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan berdiskusi dengan kelompok melalui Google Meet di ruang diskusi virtual tentang perspektif reflektif kritis terhadap pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di fase ruang kolaborasi, saya berdiskusi dengan kelompok melalui Google Meet, dilanjutkan presentasi dari masing-masing kelompok untuk menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Hasil dari ruang kolaborasi saya karyakan dalam bentuk video setelah mendapatkan masukan dari teman-teman dan fasilitator. Di fase demonstrasi konstekstual, saya membuat karya berbentuk video pendek untuk menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru serta sebagai wujud konstekstual pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pada fase elaborasi pemahaman, saya berdialog bersama teman-teman dan instruktur tentang perspektif refleksi kritis terhadap pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam elaborasi pemahaman melalui Google Meet. Bapak Ibu guru hebat, menginjak instruksi yang kedua, saya akan memberi kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan adalah ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain,
merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Pemikiran yang kedua dari Ki Hajar Dewantara adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun adalah peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Sungkulodo ing madya Mangunkarsa, tutwuri handayani. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu dasar pendidikan terbagi menjadi dua kodrat. Yang pertama kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman yang berhubungan dengan isi dan irama atau perkembangan zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah pendidikan yang berhamba pada anak atau pendidikan yang berpusat pada murid, sering kita sebut sebagai student center. Bapak Ibu guru hebat, menginjak instruksi yang ketiga, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru serta perubahan diri setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah hanya mentransfer ilmu, masih berpusat pada guru, dan merdeka belajar belum tercapai. Tetapi setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun, membimbing murid agar memiliki kecakapan abad 21, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan mengembangkan budi pekerti. Menginjak instruksi yang keempat, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya harus bisa menuntun siswa. Saya harus bisa berkolaboratif dengan siswa, bereflektif, dan juga harus berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah student well-being.